Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Sri Gita Anggraini dan teman-teman saya Mufi Nada Fadila, Rizka, Umi Lutfia, dan Taisya Mutiateni. Dan di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyusunan laporan keuangan dalam perspektif PSAK nomor 45, organisasi nirlaba. Sumber daya entitas. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 2. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba. Jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pemilik entitas tersebut. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada suatu likuidasi atau pembuaran entitas. Tujuan PSAK nomor 45. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. 2. Diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Lingkup PSAK nomor 45. Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai organisasi nirlaba. 2. Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Penerapan PSAK 45. Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK atau SAK tetap untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Definisi sumber daya. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sumber daya atau penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu agar sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumber terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Laporan keuangan entitas nirlaba. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan aktivitas. 3. Laporan arus kas. 4. Catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan, yaitu 1. Aset, 2. Liabilitas, dan 3. Aset neto. Membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai yang pertama, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. 2. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan aktivitas. Laporan aktivitas berisi 2 bagian: besaran pendapatan dan biaya lembaga non-profit selama suatu periode tertentu. Perubahan aktiva bersih selama periode tertentu. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan bruto dan beban bruto. Dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, menilai paksaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
Laporan posisi keuangan. Yayasan Pesantren Darul Mustagitsin. Aset lancar, kas dan setara kas 7 juta. Piutang 0 rupiah, perlengkapan 1 juta, total aset lancar jadi 8 juta. Aset tidak lancar tanah 300 juta, bangunan 600 juta, jadi akumulasi penyusutan bangunan 90 juta. Peralatan 23.450.000 rupiah, akumulasi penyusutan peralatan 5.862.500. Jadi total aset tidak lancar 827.587.500 rupiah. Aset yang senilai 835.587.500 rupiah dan dimulai oleh liabilitas, lalu liabilitas jangka pendek 0 dan liabilitas total jangka pendek 0. Selanjutnya liabilitas jangka panjang 0, total liabilitas jangka panjang 0, total liabilitas juga 0. Contoh. Lalu ke bagian aset neto tidak terikat 835.587.500 rupiah. Selanjutnya terikat temporer 0, terikat permanen 0, total aset neto 835.587.500. Dan yang terakhir bagian liabilitas dan aset neto yang nilainya 835.587.500. Laporan aktivitas Yayasan Pesantren Darul Mustagitsin, yaitu aset neto tidak terlihat, yaitu dimulai pada bagian pendapatan yang sebesar 17 juta yang memiliki bagiannya Madrasah Diniyah 12 juta, PHBI Idul Adha dan seterusnya lagi, bakti sosial 5 juta, sumbangan lain-lain 36 juta, jumlah pendapatan dan beban. Di bagian bawahnya terdapat bentuk yang sama seperti Madrasah Diniyah yang sebesar 17 juta, PHBI Idul Adha 12 juta, bakti sosial 2 juta, listrik air 12 juta, honor karyawan 4,8 juta, jumlah beban 40,8 juta, dan terakhir bagian dari kenaikan atau penurunan aset neto tidak terikat sebesar 200 juta. Berikut adalah bentuk dari perubahan aset neto terikat temporer, yaitu terdiri dari sumbangan, penghasilan investasi, dan kenaikan atau penurunan aset neto terikat temporer. Selanjutnya, perubahan aset neto terikat permanen yang bentuknya hampir sama seperti sebelumnya, terdiri dari sumbangan, penghasilan investasi, kenaikan atau penurunan aset neto terikat permanen. Lalu pada bagian yang baru, kenaikan aset neto, dan aset neto akhir tahun. Laporan arus kas pada pesantren Darul Mustagitsin untuk periode 2015 memiliki bagian-bagian dan tiap-tiap bagian memiliki subbagian, yaitu bagian-bagian tersebut adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan yang terakhir kenaikan atau penurunan neto dalam kas atau sewa kas. Pada bagian subbagian terdapat bentuk-bentuk X yang merupakan pengganti dari nilai nominal, yaitu ini merupakan contoh untuk sebagai nominal yang dituliskan dengan X. Di slide ke-16 ini
adalah tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang ada di lembaga nirlaba menyajikan informasi yang belum disajikan di laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Misalnya informasi tentang penyusutan aset tidak lancar yang dimiliki oleh yayasan. Informasi yang belum disajikan pada laporan keuangan Yayasan Pesantren Darul Mustaqizin adalah mengenai profil, kebijakan akuntansi, pos laporan posisi keuangan, dan pos laporan aktivitas. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan bagi kelompok-kelompok yang ada. Jika kalian ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan kalian di bawah kolom komentar di bawah ini. Sebelumnya, saya memohon maaf jika ada kekurangan dalam kata yang disengaja ataupun tidak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata yang disengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.